Tantri yang menulis semua pidato Bung Karno dalam bahasa Inggris pada waktu itu, yang disiarkan ke dunia barat. Semuanya itu ditulis atau diperiksa dan dicek oleh Ketut Tantri pada waktu itu. Dan kantornya masih ada di Hotel Garuda Natur di Yogyakarta. Di Jakarta. Pada di Malioboro itu ya? Ya, memang hotel itu jadi markas pemerintah revolusioner pada waktu itu, dan kantornya ada di sebelah kanan. Kalau masuk hotel itu, kantor nomor 2 itu kantornya Ketut Tantri pada masa itu. Nah, pada waktu itu hampir pasti semua pendengar sudah tahu tentang posisi Australia pada revolusi itu, mulai anti Indonesia tapi geser pro Indonesia pada tahun 47. Dan ini suatu perubahan kebijakan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Australia pada waktu itu yang dari Partai Buruh pada masa itu. Nah, mengapa? Karena sangat ditekan oleh Serikat Buruh di sini. Nah, mengapa? Karena pada tahun 47 Ketut Tantri dikirim ke Australia oleh pemerintah Indonesia untuk mewakili pemerintah Indonesia di sini dalam negosiasi dan hubungannya dengan Serikat Buruh di sini. Dan dia mengadakan suatu tour di Australia ke Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane sampai Perth dalam rangka Serikat Buruh untuk meyakinkan mereka untuk mendukung revolusi Indonesia. Dan dia sangat berhasil dalam ini, sehingga tekanan dari Serikat Buruh cukup untuk mengubah kebijakan Australia terhadap Indonesia. Tapi di film Indonesian Calling yang berdasarkan Black Armada dari Lockwood, itu nama Ketut Tantri ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi dia memang... Kenapa kira-kira? Siapa tahu. Saya bisa menjawab itu. Karena pesonanya. Ketut Tantri susah. Tapi Ketut Tantri bukan orang yang manis atau diam atau halus. Ini orang yang sangat agresif, yang suka argumentasi, yang selalu dalam pikirannya selalu jadi pejuang dalam revolusi sendiri. Dan dia menganggap dunia di luar seperti agresif dan mengancam dia. Sehingga memang orang itu agak kasar, agak keras, agak suka sengketa, sehingga dia mengganggu banyak orang. Baik Belanda maupun Jepang. Jadi banyak yang sakit hati ya? Banyak yang sakit hati, termasuk mungkin temannya, Serikat Buruhnya, pemerintah Indonesia juga kadang-kadang. Ini intinya, dia memang orang yang sangat berani. Dia memang seorang pahlawati Indonesia yang sangat mendukung perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Tapi dia orang yang mengganggu banyak orang juga, sehingga mereka lebih mau lupa nama daripada memasukkannya dalam bukunya. So, berarti tugas saya sebagai peneliti ialah menjawab pertanyaan itu. Mengapa walau dia mengambil pengaruh yang cukup penting, namanya tidak disebut kecuali dalam buku dia sendiri. Karena buku yang diterjemahkan ke Revolt in Paradise saya pinjamkan ke teman seorang Australia. Dia sampai menangis dan mimpi Soekarno. Begitu hebatnya buku Revolt in Paradise Revolusi Indonesia Damai Jadi betul-betul seperti yang Anda katakan tadi, betul-betul menceritakan apa adanya. Harus diingat bahwa Surabaya Su, Ketut Tantri, Van and Walker, semua orang yang digabung dalam pesonanya Muriel Pearson itu, sesuatu yang jadi dasar pesonanya Ketut Tantri ialah dia sangat cinta Indonesia, sangat cinta pada Indonesia, dan dia menganggap diri sebagai orang Indonesia, walau kulitnya seputih-putihnya, walau matanya biru juga dan rambutnya pirang. Dia sangat cinta Indonesia dan dia menganggap dia sendiri sebagai orang Indonesia, suku putih katanya kadang-kadang. Dan itu yang bisa kalau membaca bukunya sangat mengharukan,
karena semangat itu kuat sekali dalam halamannya. Sangat Saya kuat. sendiri sebagai orang Indonesia baca 3 kali. Nah, masih mau baca lagi. Yeah. Jadi betul-betul seorang pengarang yang bisa menarik pembacanya ke dalam bukunya. Nah, Betul. dari pemerintah Indonesia, dia dilihat sebagai pahlawan, banyak berjasa terhadap bangsa Indonesia. Apa imbalan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Ketut Tantri? Memang pemerintah Indonesia mengakui dia sebagai orang yang penting dalam perjuangan kemerdekaan negaranya, tapi tidak begitu mudah untuk membantu menolong Ketut Tantri karena orangnya sangat mau berdiri sendiri, berdikari. Dia sangat tidak mau dikuasai atau mengikuti suatu partai tertentu atau menjadi anggota institusi tertentu. Dia selalu mau individu yang berdiri sendiri, sehingga dia sering menolak bantuan. Mereka mengakui dia sebagai orang yang penting dan seringkali memberi dia dana. Karena ada satu aspek lain dari Ketut Tantri yang harus diakui. Kalau isu uang, dia tidak begitu bagus, tidak begitu berhasil. Dia tidak begitu pintar dalam bidang ini. Dan sering kali dia bangkrut, uangnya habis dalam situasi darurat. Dan dia sering minta uang atau bantuan atau akomodasi dari kedutaan ini atau konsulat jenderal itu di Amerika, di Inggris, di Australia. Dan Indonesia selalu membantu dia, selalu memberi dia akomodasi atau rumah. Tapi itu yang membuat dia merasa lebih malu lagi karena dia fierce individualist. Nah, itu membuat masalah bagi baik Indonesia maupun Ketut Tantri. Dia selalu harus dibantu, tapi dia tidak mau menerima bantuan. Sehingga akhirnya terjadi, dia menjadi seorang yang terisolasi. Dia tidak lagi gabung dengan pemerintah atau kedutaan di sini di Australia atau dengan orang lain. Dia menjadi seperti Howard Hughes, orang yang menolak hubungan dengan orang lain, dan dia hanya seperti bersemadi di hotel di Sydney. Nah, pada waktu itu saya mencari Ketut Tantri di mana-mana, di Amerika, di Indonesia, di Inggris. Akhirnya terjadi dia memang di negara saya. Selama itu selalu ada di sini, di kota Sydney. Mengapa? Karena dia dibawa ke Sydney sebagai suatu perusahaan sutradara, pembuat film di sana. Mereka mau membuat film Revolt in Paradise. Dan dia di sana, akomodasinya dibayar oleh perusahaan itu. Tapi ini orang yang sudah tua, menjadi sedikit pikun, ya. Dan karena itu dia terus-menerus menolak skrip yang dibuatnya, satu demi satu, tahun demi tahun, supaya dia selalu ada penginapan. Betul. Tidak ada maksud lain. Itu, ya. Karena dia merasa malu minta uang lagi dari kedutaan Indonesia, so dia memakai perusahaan film sebagai saluran dana bagi dia. Akhirnya dia seperti dipenjarakan dalam hotel, terlalu tua. Di daerah mana di Sydney? Di Sydney, di daerah Oxford Street. Oxford Street, daerah yang terkenal itu. Iya, yang terkenal, dekat Hyde Park, tidak jauh. Dan dia merasa sangat tua, tidak bisa jalan dengan mudah, terisolasi total. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan dia. Pertama kali saya ketok di pintunya, dia tidak menjawab. Itu tahun berapa itu? 80-an. 80-an. Dan akhirnya saya masukkan sehelai surat di bawah pintunya. Dan dijawab dengan sehelai surat, "Go away, berangkatlah." Akhirnya pada kali ketiga saya boleh masuk kamarnya, dan sedikit demi sedikit kami jadi akrab dan dekat seperti itu. Karena saya pikir Ketut Tantri mengalami masa-masa Indonesia sebelum merdeka, setelah merdeka. Soeharto. Katanya dalam artikel di sini, Soeharto pernah memberikan janji akan membantu
persoalan mengenai pembuatan film itu. Lebih dari itu, memberi surat. Dalam surat itu tertulis, ini impres sebenarnya, ditulis dalam impresnya bahwa semua sumber daya ABRI dan pemerintah Indonesia diserahkan untuk pembuatan film itu. Dan karena itu akhirnya Ketut Tamci bisa menandatangani suatu kontrak dengan 20th Century Fox di Hollywood. Tapi ada satu hal lain, harus diingat bahwa Ketut Tamci ialah perempuan Skotlandia dari zaman yang tempo dulu. Dan pada masa itu seks, lebih lagi di Skotlandia, tidak dianggap sesuatu yang baik untuk dibahas. Nah, pasti bayangkan film Hollywood yang tidak ada seks, tidak mungkin. Berarti ada tensi antara para pembuat film itu, 20th Century Fox dan Michael Curtis, dan nama-nama terkenal seperti itu. Mereka mau ada film romantis tentang perempuan cantik dari Hollywood